Halo, assalamualaikum. Hari ini saya membuat cemilan kacang kribo yang renyah. Cocok buat ide jualan atau isian toples ya. Cara buatnya juga gampang banget. Yuk mari kita siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 500 gram kacang tanah yang masih ada kulitnya. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan 7 siung bawang putih. Lalu potong-potong dan tambahkan 1 sendok teh garam. Taruh di awal untuk memudahkan menghaluskan. Haluskan bawang putih dengan ulekan. Kemudian bersihkan dari cobek. Taruh bawang putih halus ke dalam baskom atau mangkok. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk sapi atau ayam. Tambahkan 2-3 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh jinten, ini optional ya, buat penambah aroma saja. Lalu tambahkan 2 butir telur. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan kacang tanah ke kocokan telur. Aduk-aduk sampai semua lapisan telur menyelimuti kacang. Lalu tambahkan 130 gram tepung ketan atau sekitar 13 sendok makan. Masukkan secara bertahap. Aduk-aduk sampai tepung ketan menyelimuti kacang. Harus pakai tepung ketan ya kalau mau hasilnya beneran renyah dan crispy. Masukkan sisa tepung ketan tadi, lalu aduk-aduk kembali. Kacang kribo sudah siap untuk digoreng. Kemudian panaskan minyak yang cukup banyak, gunakan api kecil. Masukkan kacang sekitar 3 centong ke dalam minyak panas. Ratakan biar terendam minyak semuanya ya. Bisa ditekan-tekan agar kacang kribonya ini terpisah. Lanjutkan goreng dengan api kecil, jangan api sedang ya. Jadi agak lama, tapi kacang matang sampai ke dalam. Kalau minyak sudah diam dan tidak berbuih banyak, berarti kacang kribo sudah matang. Angkat kacang kribo dari wajan dan tiriskan. Proses sekali menggoreng kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi 3 kali goreng, ya sesuai dengan banyaknya minyak yang digunakan ya. Yuk mari kita coba. Bismillah. Asli kriuk, rasanya renyah dan gurih. Bikin ketagihan. Kalau mau buat jualan, bisa dipak pakai pouch kecil ukuran 10 x 17 cm. Kasih stiker biar cantik. 1 pouch beratnya kurang lebih sekitar 90 gram. 1 resep jadinya 750 gram, bisa jadi 8 pouch. Wajib banget dicoba ya, karena emang segampang itu buatnya. Modal 1 resep ini habis 24.000, jadi 8 pack. 1 packnya sekitar Rp3.000. Bisa dijual dengan harga Rp4.000 sampai Rp5.000. Oke, selamat mencoba ya. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum, selamat datang di channel Artianti Uliana. Video hari ini kita akan membuat cemilan kue kecipir yang renyah, garing, dan super mudah buatnya. Cukup pakai cetakan tutup botol,
Oke, sekarang kita buat adonannya. Masukkan 100 gram gula pasir. Jika suka manis boleh ditambah. Lalu tambahkan 200 gram margarin. Boleh juga diganti dengan mentega. Aduk-aduk sampai tercampur rata dengan whisker. Lalu tambahkan 4 butir telur suhu ruang ya. 1 sendok teh vanila pasta biar wangi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 130 ml santan. Dari 1 saset santan instan ditambahkan air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 500 gram tepung ketan. Saya pakai merek Rose Brand. 100 gram tepung tapioka. Dan 3 sendok makan tepung terigu. Pertama, aduk-aduk dengan centong terlebih dahulu. Ini optional ya, bisa ditambahkan air jika terlalu padat adonannya. Ini saya tambahkan 3 sendok makan. Uleni kembali sampai menjadi adonan yang lentur dan mudah dibentuk. Lalu tambahkan 2 sendok makan wijen putih. Ini bahan opsional biar lebih gurih. Uleni kembali sebentar. Nah, ini adonannya sudah jadi. Untuk cetakannya, saya gunakan botol bekas air mineral, potong seukuran garis pertama. Lalu belah bentuk X 2 kali. Perhatikan di video ya. Lalu ambil sedikit adonan, tekan seperti menggunakan spuit pada umumnya. Nah, hasilnya seperti ini, siap untuk digoreng. Setelah dispuit, langsung masukkan adonan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Mudah kan untuk membentuk kue kecipir tanpa cetakan? Hanya dengan botol bekas saja sudah bisa cantik ya. Goreng menggunakan api kecil agar matangnya sampai ke dalam dan hasilnya itu kering renyah ya. Goreng sambil sesekali dibolak-balik agar warna kematangannya merata kecoklatan. Nah, ini udah mateng. Angkat kue kecipir dari wajan dan tiriskan. Taruh di atas nampan yang lebar biar segera dingin dan bisa dimasukkan ke dalam toples. Nah, ini dia, walau tanpa spuit khusus hasilnya cantik, walau tidak seragam ya motifnya. Kita coba yuk. Renyah dan kriuk-kriuk ya. Rasanya gurih dan manis, enak buat cemilan. Satu resep ini jadinya banyak banget. Total beratnya sekitar 1400 gram. Jadi 7 toples ukuran 400 ml. Nah, untuk bahan modalnya bisa diperhatikan di video ya. Satu toples ini modalnya Rp9.000 per toples, bisa jual harga Rp15.000, untungnya lumayan banget. Oke, selamat mencoba. Semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membuat kue isi toples buat lebaran. Namanya kue keciput wijen. Ini rasanya renyah dan manis, warnanya juga menarik ya. Sekarang kita siapkan 2 butir telur, taruh di baskom besar. Kemudian masukkan 130 gram gula pasir, sekitar 8 sendok makan penuh.
Lalu tambahkan 100 gram margarin atau mentega, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanilla essence. Lalu kocok dengan whisker sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan 500 gram tepung ketan putih. Masukkan semuanya. Uleni dengan spatula atau tangan bersih sampai berbutir ya tepungnya. Kemudian tambahkan 130 sampai 180 ml air. Masukkan air secara bertahap. Jika adonan kurang lemes, bisa ditambah air bertahap sampai adonan bisa disemprotkan. Nah, ini adonannya sudah jadi dan lemas. Seperti ini bisa dibentuk ya. Kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian atau sesuai selera banyaknya warna yang diinginkan ya. Nah, ini udah saya siapkan aneka macam pewarna makanan. Teteskan pewarna makanan secukupnya sekitar 3-5 tetes. Kemudian aduk-aduk sampai warna tercampur ke dalam adonannya. Nah, ini adonan lainnya sudah saya beri warna juga. Kemudian siapkan plastik segitiga, masukkan adonan ke dalam plastik. Kemudian ikat dan potong bagian ujung adonan. Nah, adonannya akan keluar seperti ini. Selanjutnya siapkan 250 gram wijen. Beri 2 sendok makan air biasa. Aduk-aduk rata, tujuannya agar wijen menempel sempurna pada kue keciput. Jadi kondisi wijen yang lembab bisa menempel dengan baik pada adonan ya, tidak gampang lepas. Tuang wijen pada nampan. Selanjutnya semprotkan adonan keciput di atas wijen. Kira-kira banyaknya adonan, lalu potong dengan spatula. Kalau sudah agak penuh, bisa ditaburi dengan biji wijen. Kemudian pindahkan kue keciput ke dalam wadah yang ada jaringnya seperti ini. Kemudian goyang-goyangkan sampai tiap adonan akan membentuk bulatan yang baik. Nah, jadi bulatannya cantik tanpa bulatin satu-satu, jadi cara ini lebih praktis ya. Lakukan membentuk kue keciput sampai adonannya habis. Kue keciput sudah dibentuk semua. Nah, ini kue keciput sudah siap untuk digoreng. Panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan secukupnya kue keciput. Biarkan sampai kue keciput kokoh dan mengembang. Baru dibolak-balik sesekali agar matangnya ini merata ya. Gunakan api kecil, goreng sampai kering. Tandanya wijen sudah berubah warna jadi agak coklat ya. Lalu angkat dari wajan dan tiriskan. Cantik ya hasilnya, cocok buat isian toples lebaran. Dinginkan kue keciput sebelum dikemas. Hasilnya tetap bulat-bulat mini, imut ya. Sekarang yuk mari kita coba. Hasilnya kriuk banget ya, renyah, lalu rasanya manis dan gurih. Bahan modal satu resep ini habis sekitar 42.000, jadi 6 pouch ukuran 120 gram. Per pouchnya modal sekitar Rp7.000, bisa dijual dengan harga Rp10.000. Oke, selamat mencoba ya, semoga resep ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Ardianti Uliana. Di video kali ini, kita sama-sama akan membuat kue Koko Crunch coklat hanya dengan 2 bahan saja. Gak pakai ribet, jadi cemilan coklat enak untuk lebaran. Sekarang langsung kita buat sama-sama ya. Di sini bahannya ada 150 gram coklat batang, potong-potong kasar, 150 gram Koko Crunch coklat. Nah, ini 2 bahan utamanya. Takarannya 1:1 antara coklat batang dan Koko Crunch. Selanjutnya bahan pelengkap yaitu sprinkle dan kertas cup secukupnya. Langkah yang pertama, didihkan air secukupnya dalam panci. Kemudian letakkan coklat bersama dengan wadah tahan panas seperti mangkok atau wadah stainless. Lelehkan coklat sampai meleleh sempurna. Terus diaduk-aduk ya. Kalau tekstur coklat sudah halus seperti ini, angkat mangkok dari panci. Awas panas ya. Kemudian boleh diaduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas pada coklat agar Koko Crunch-nya tidak melempem dan tetap crunchy. Masukkan Koko Crunch ke dalam lelehan coklat. Masukkan sebagian dulu, kemudian aduk-aduk sampai rata. Tambahkan sisa Koko Crunch. Aduk kembali sampai semua terlapisi oleh lelehan coklat. Jadi mudah banget kan ya bikin adonan kue Koko Crunch ini, cuma melelehkan coklat dan dicampur dengan Koko Crunch. Selanjutnya pisahkan paper cup satu persatu. Ukuran paper cup ini yang paling kecil sekali ya, bisa untuk nastar itu loh ya. Selanjutnya, ambil 1 buah paper cup, letakkan di tangan. Kemudian ambil Koko Crunch secukupnya dengan sendok. Letakkan di tengah paper cup, tata ya. Langkah akhir, beri taburan sprinkle biar hasilnya lebih menarik dan cantik. Lakukan hal yang sama sampai semua Koko Crunch-nya dimasukkan ke dalam cup. Mudah banget bukan caranya? Bikin bersama dengan anak-anak pun pasti mereka suka banget. Nah, pada tahap-tahap akhir, coklatnya jadi mengeras dan tidak bisa dicetak dalam cup. Jangan khawatir, taruh saja lagi di atas panci yang sudah mendidih. Coklat akan meleleh lagi, kemudian segera dicetak ya ke dalam paper cup. Nah, ini sudah selesai dimasukkan ke dalam paper cup semua. Selanjutnya biarkan coklat menjadi kering dan mengeras dalam suhu ruang. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam lemari es. Setelah coklat sudah mengering, masukkan kue Koko Crunch ke dalam toples ukuran 500 gram. Susun kue Koko Crunch ke dalam toples. Hasil jadinya 2 toples ukuran 500 gram. Kue Koko Crunch ini disukai semua kalangan, terutama anak-anak karena bentuknya yang cantik dan menarik. Apalagi rasanya juga coklat yang enak ya. Kue Koko Crunch ini saling nempel begini ya kalau sudah keras. Kita coba untuk memakannya ya, tetap crispy apa enggak nih? Rasanya tetap crunchy dan manisnya enak, apalagi dibalut coklat yang bikin tambah enak. Oke, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya share di sini bermanfaat untuk kalian. Selamat mencoba ya. Terima kasih.
Hai, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Ardianti Uliana. Di video kali ini kita sama-sama akan membuat kue bawang gunting. Proses bentuknya praktis, hanya dengan gunting saja. Hasil kuenya renyah dan pastinya gurih. Hasilnya dari 1/4 terigu pun jadi banyak. Sekarang langsung kita buat sama-sama ya. Di sini sudah saya siapkan 250 gram tepung terigu, masukkan ke dalam mangkok, tambahkan 7 siung bawang putih, haluskan, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok makan kaldu bubuk atau sekitar setengah saset, setengah sendok teh lada bubuk, 2 tangkai daun seledri, cincang kasar ya, fungsinya agar lebih sedap. 1 butir telur biar hasilnya renyah, 1 sendok makan margarin agar adonannya lebih gurih. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng agar adonan tidak menggumpal atau saling menempel saat digoreng. Aduk-aduk dengan spatula, campur semua bahan sampai menjadi butiran. Biar lebih mudah, aku uleni dengan tangan bersih ya, lebih leluasa mengadoni adonan kue bawangnya. Tambahkan 50 ml air, masukkan air secara bertahap. Uleni kembali sampai menjadi adonan yang menggumpal. Kalau masih kering, tambahkan sisa air lagi. Uleni kembali sampai menjadi adonan yang tidak lengket di tangan. Nah, cukup seperti ini. Bagi adonan menjadi 2 bagian yang sama. Ambil 1 bagian adonan, siapkan gunting. Gunting-gunting adonan seperti di video ya. Praktis banget, adonannya tidak usah ditipiskan baru dibentuk, cukup dengan digunting saja sudah bisa bikin kue bawang. Bisa juga adonannya dibuletin menjadi beberapa bagian, kemudian dipotong. Hasilnya ini dari 250 gram tepung terigu pun jadinya banyak ya. Nah, ini sudah siap untuk digoreng. Jadinya 2 piring besar. Panaskan minyak goreng cukup banyak. Kemudian masukkan adonan kue bawang yang sudah digunting. Jangan takut saling menempel ya, karena di adonannya tadi sudah ada minyak goreng yang membuatnya tidak saling menempel. Saat menggoreng, minyak akan mengeluarkan busa karena di adonannya tadi ada telurnya. Bolak-balik adonan sampai kering kekuningan dan matang merata. Kalau sudah kering, angkat kue bawang dari penggorengan. Tiriskan hasil gorengannya, lanjutkan menggoreng sisa adonan yang sudah terbentuk tadi. Lakukan hal yang sama sampai nanti jadi kering ya. Mateng sampai ke dalam ya. Mari kita tes kriuk yuk. Kriuk dan renyah.
Bisa banget buat ide jualan juga loh. Ini hasilnya satu resep, beratnya itu 300 gram. Nah, ini lagi saya packing di plastik pouch kecil dengan isian kue bawang seberat 90 gram. Tutup pouchnya biar tetap awet kriuknya. Kemudian bisa diberi stiker jualan kalian atau stiker thank you biar lebih menarik.